Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dosen Bayu Sukmanegara IPB selaku pemangku perencanaan dan metode pembelajaran serta teman-teman PAI yang saya banggakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Mutia dari kelas A23. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan perencanaan proses sumber bahan dan media pembelajaran. Adapun pembahasan perencanaan proses sumber bahan dan media pembelajaran ini yaitu ada 3. Dalam pengertian perencanaan proses, kemudian yang kedua sumber bahan pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan yaitu pengertian perencanaan proses pembelajaran, kemudian proses pembelajaran dan bagaimana pengertian sumber bahan dan media pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian perencanaan proses pembelajaran. Menurut KBBI, perencanaan berasal dari kata dasar berencana, yang artinya konsep perancangan atau program, dan perencanaan berarti proses perbuatan atau cara merencanakan. Jadi oleh karena itu proses perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap. Kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan mengandung paling sedikit 4 unsur. 4 unsur tersebut yang pertama adalah ada tujuan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua ada strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga sumber daya yang mendukung. Dan yang keempat implementasi setiap keputusan. Jadi perencanaan pendidikan didasari oleh beberapa pencat, yaitu mengenai perubahan lingkungan pendidikan, kebutuhan organisasi pendidikan, akan perencanaan aktivitas perubahan lingkungan. Ciri-ciri sistem yang akan dipakai dalam perencanaan beberapa teori perencanaan. Jadi perencanaan yang mempunyai arah yang hendak dicapai, yaitu tujuan yang dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan yang terukur, strategi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang perencana. Perencanaan adalah suatu cara untuk membuat suatu cara kegiatan agar dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif yang memperkecil kesenjangan yang ada. Tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pembelajaran adalah proses akan menjadikan cara menjadikan seorang belajar. Berdasarkan beberapa definisi, tadi dapat disimpulkan bahwa seseorang pembelajaran adalah tetap
memprioritaskan tindakan apa yang akan dilaksanakan suatu proses belajar mengajar, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan atau seperti metode, mode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Kemudian untuk yang kedua adalah sumber bahan pembelajaran. Langsung saja masuk pada intinya, yaitu yang pertama, tempat di mana bahan pembelajaran dapat diperoleh. Kemudian yang kedua, segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu berupa bahan tertulis. Lanjut ke bagian 3, yaitu perencanaan media pembelajaran. Dalam merumuskan butir-butir materi secara terperinci dalam media pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan untuk media pembelajaran, kemudian menulis naskah media, yang terakhir mengadakan tes dan revisi atau alat bantu dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.